Oke, selamat malam. Mungkin saya share sebentar untuk aturan mengikuti perkuliahan daring. Mungkin nanti kita akan mix antara Zoom atau saya langsung upload ke YouTube untuk kakak-kakak lebih apa ya belajarnya lebih bisa di mana aja. Jadi nanti saya akan share semua rekaman yang ada di pengajaran ada di YouTube. YouTube saya sudah saya share di forum pertama atau cari aja Talita Gumu. Jadi nanti saya akan share di grup gitu ya. Nah, kalau memang untuk mengikuti perkuliahan daring ini, nanti kalau misalkan ada Zoom, adik-adik join di maksimal 19.20. Nah, jadi nanti adik-adik bisa atau kakak-kakak ini bisa untuk join maksimal itu di em, maksimal itu di 20 menit setelahnya. Nah, kemudian kalau misalkan Zoom menyalakan VidCon dan menyalakan video, tutur kata bahasa yang baik, terus kemudian tidak ada telat pengerjaan. Jadi saya harap untuk kakak-kakak, saya kasih waktu, misalkan rentang 2 minggu pengerjaan, karena kelas karyawan ya. Jadi nanti kakak-kakak misalkan ada yang karena semua misalkan kalau kehadiran itu adalah unduh materi, jadi saya harap kakak-kakak bisa untuk download materinya untuk kehadiran gitu ya. Sampai situ misalkan UTS UAS mohon nanti saya kabari lagi ke grup. Nah, kakak-kakak bisa nanti mengerjakan gitu ya di jadwal UASnya tersebut. Itu semua perkuliahan online jadi saya harap kakak-kakak bisa untuk mengikuti. Nah, buku ajar juga saya sudah share, ada di link forum pertama. Jadi nanti kakak bisa belajar. Jadi nanti misalkan kakak bisa lihat di sini bab satu, bab 2 itu ada di pertemuan satu, 3 4 ada pertemuan 2, 5 6 ada pertemuan 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, RPS-nya juga saya sudah share, jadi kakak-kakak bisa nanti melihat, oh hari ini saya kira-kira ada kuis nih di pertemuan satu. Nah, di pertemuan satu nih nanti ada kuis, kemudian ada tugas individu, em, pertemuan 2 dan ada tugas kelompok di pertemuan 6. Nanti UTS UAS di pertemuan ke-4 dan 8 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan sebentar. Oke, pertama ini jadi di bab satu kita akan membahas tentang pengantar CRM dan filosofi bisnis. Nanti di bab 2-nya kita akan belajar strategi. Mungkin secara singkat, padat agar kakak-kakak dapat memahami gitu ya pentingnya hubungan pelanggan. Mungkin kakak-kakak yang sudah bekerja ini uh, pelanggannya siapa sih gitu ya. Misalkan kalau kita jasa ya kita melayani untuk jasa kepada pelanggan. Misalkan contohnya mungkin kalau yang di sini saya lihat ada yang polisi atau TNI gitu ya. Jadi kita bisa lihat jasanya untuk masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalkan PNS juga gitu. Dan kalau misalkan jasa untuk misalkan logistik, kemudian jasa untuk makan gitu ya, untuk memasak. Nah, itu juga ada namanya jasa yang harus kita lihat gimana sih kesuksesan jangka panjangnya pasti nanti dibahas kalau dari kerja kan ada KPI-nya ya pasti. Tanya gimana nih kesuksesannya untuk hubungan dengan pelanggan. Nah, sebenarnya CRM ini fungsi utamanya itu sebagai strategi dari bisnis. Mungkin kalau adik-adik pengen untuk join gitu ya di suatu bisnis atau membuat bisnis gitu ya. Nah, kita kan harus ada jejaring untuk internal maupun eksternal untuk membangun hubungan jangka panjang. Mungkin aja dari si customer, kakak-kakak ini, atau mungkin dari teman atau apa, bisnisnya bisa tentang gimana mereka untuk trust pada kita.
Nah, sebenarnya ada paradigma baru ketika nanti kakak-kakak itu mau apa namanya mendapatkan suatu pelanggan gitu karena kita bahasanya sistem informasi ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa lihat bahwa di dalam sistem informasi ini ada transaksional marketing sama relational marketing. Jadi nanti di mana marketing itu bayar dulu baru nanti pakai atau pakai aja dulu nanti bayarnya nanti. Nah, mungkin kakak-kakak udah lihat mungkin ke contoh yang kayak Spotify kita bisa pakai tapi kayak YouTube gitu kita bisa pakai dulu tapi nanti berbayar gitu ya. Pas ketika kalau mau nggak ada iklan berbayarnya nanti gitu. Nah, itu bisa untuk dikerjakan. Nah, kemudian untuk memahami struktur strategis yang kuat. Jadi ada berfokus pada menciptakan berpusat pada pelanggan, kemudian untuk referensinya, terus operasional CRM ini jadi untuk membantu pelanggan dalam layanan dan ada analisis CRM untuk mengubah data analitis dari wawasan yang berharga. Jadi nanti kita analisis nih dari eh, pelayanan kita ini oke apa enggak, produk kita itu oke apa enggak. Jadi sebenarnya nanti customer ini akan beli repeat order nggak sama kita. Jadi target kita adalah untuk kakak-kakak itu dapat memaintain si customernya itu agar tetap di perusahaan kita atau mungkin eh, tetap memakai jasa kita. Nah, mengapa sih filosofis si RM ini krusial gitu ya bagi sistem informasi? Nah, sebenarnya itu adalah untuk efisiensi biaya. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan profit dari suatu bisnis gitu. Efek referensinya juga sebagai promotor dari mulut ke mulut. Jadi bisa juga untuk sebagai CRM juga. Jadi profitabilitas jangka panjang. Kita lihatnya udah sustainable lah kita udah nggak lihat lagi sehari ini gitu, tapi kita ngelihat di masa depan kira-kira perusahaan kita atau sistem kita gimana nih untuk yang ada. Nah, kemudian di sini ada caranya ketika adik-adik atau kakak-kakak ini untuk menghitung rumus ketika contoh seseorang berbelanja di kita itu berapa banyak gitu. Nah, contohnya rumusnya ada CLV sama dengan nilai rata-rata belanja dikali frekuensi belanja setahun dikali lama hubungan. Nah, jadi contoh. Jika seorang pelanggan rutin berbelanja sebesar 500.000 setiap bulannya selama 5 tahun, nah maka nilai si ekonominya dia itu adalah 30 juta. Itu. Dapatnya dari mana? Kita hitung 500.000, 500.000 dikali dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 bulan dalam 5 tahun. Jadi sama dengan 30 juta. Juta segini. Jadi rumusnya ini ya kakak-kakak. Nanti bisa kuisnya kakak bisa kerjakan cara menghitungnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada customer nih kira-kira dia spendnya berapa banyak sih? Kemudian nanti bisa untuk dikerjakan gitu ya. Nah, itu nanti kakak-kakak bisa untuk mengerjakan bisnis ini kira-kira seseorang ini rutin belanja berapa nih yang dia bisa spend. Makanya kenapa kita data itu penting di dalam CRM ini. Nah, nah ini tadi ada contoh ya. 500 tiap bulan, 500 dikali 12 bulan, dikali 5 tahun. Dalam sebulan itu dia menghabis 500.000, kemudian selama 5 tahun berturut-turut. Nah, itu kira-kira si customer ini loyal sama perusahaan kita adalah 30 juta dalam si 5 tahun itu. Makanya itu kita bilang customer lifetime value-nya dia memakai produk kita atau jasa kita sebesar 30 juta. Itu sangat penting adik-adik. Nah, kemudian CRM dimulai dari mindset. Jadi di mana sebagai filosofi dalam bisnis.
Nah, jadi dimulai dari mindset ini kita membahas sih filosofinya itu. Jadi mindset yang tepat, teknologi yang tepat dan efektif dapat menjalin relasi. Nah, mungkin kalau kakak-kakak nih nggak ada tugas sih hari ini, cuman ada kuis, jadi nanti bisa dikerjakan kuisnya. Nah, tapi mungkin itu sebagai refleksi diri aja buat kita, dimana untuk menghargai sebuah pelanggan, gimana nih pertimbangan elemennya ya kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi mungkin padat sih sebenarnya, cuman kita let's make it simple aja. Di dalam strategi berpusat pada pelanggan ini adalah customer centric lah kalau kita bisa bilang. Jadi mungkin ini em, pelanggan di modern di era digital ini kita lihat individunya itu benar-benar dapat hyper untuk informasi gitu ya. Sangat-sangat cepat untuk informasi dan kita tuh agak bingung untuk ini sebenarnya asli atau hoax sih. Bahkan AI aja sekarang udah bisa bikin kayak, oh ini asli apa enggak ya? Saking kita bingungnya benar-benar mirip gitu ya. Nah, itu gimana caranya membuat pelanggan itu lebih personal, merasa mereka itu lebih relevan dan di dunia era digital ini ya kita penting banget untuk membangun ikatan emosional. Jadi semua merek yang mereka pilih, kemudian mereka perhatikan, yang mereka dihargai sama si usernya atau ownernya gitu ya. Dan mereka itu membuat bangunan ikatan emosional terhadap suatu brand tertentu. Nah, makanya kalau kakak one day mau jadi, oh aku mau buka startup, aku mau buka bisnis gitu ya. Nah, ini yang harus kakak-kakak buat untuk ikatan emosional dari si customer ini. Nah, sebenarnya di dalam itu ada hukum relevansi dalam pemasaran tersendiri. Jadi di daerah digital ini pentingnya untuk menyampaikan informasi yang tepat. Jadi di mana waktu dan saluran yang sesuai dan meningkatkan relevansi dan keterlibatan mereka dengan merek tertentu. Jadi memang membuat mereka itu masuklah ke dalam itu. Kalau kakak-kakak lihat kan sekarang kalau produk kita udah lihat ada Shopee, ada TikTok by Tokopedia gitu ya kalau produk. Nah, itu bisa eh, bisa kakak-kakak untuk melibatkan merek tersebut gitu. Nah, jejak digital pelanggan ini kita bisa hitung, kakak-kakak. Jadi, seperti yang kemarin, yang kemarin lagi, yang tadi kita telah hitung gitu ya. Misalkan dia spendnya 500.000 dalam sebulan gitu. Nah, itu kita bisa bincangkan gimana caranya untuk pelanggan ini secara online gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat untuk perbincangan pelanggan di media sosial sendiri, gimana nih kita, produk kita gimana? Makanya kita ikut melihat gimana caranya mereka menghitung klik per rate. Jadi misalkan kita posting berapa nih yang lihat, berapa nih yang beli gitu. Kadang kita pakai ads juga untuk bayar, mungkin Google, mungkin Instagram, mungkin TikTok. Nah, itu ada pembayaran untuk promotion. Nah, sebenarnya perjalanan pelanggan ini sangat terhubung gitu. Jadi ada kesadaran dan pertimbangan untuk mereka dapat sampai berinteraksi dengan kita. Nah, pertama-tama mungkin kita posting jasa atau mungkin produk kita atau misalkan kakak-kakak punya bisnis suatu bisnis. Kenapa sekarang hampir banyak bisnis yang buat sosmednya sendiri gitu ya? Dikarenakan mereka itu untuk menarik konten yang membuat orang-orang itu aware sama brand kita gitu. Jadi memang kalau dilihat sekarang ya semua brand pada turun ke jalan istilahnya. Jadi kita lihat saluran dari Instagram atau TikTok gitu atau YouTube. Nah, itu bisa lebih cepat untuk mendapatkan konten visualnya. Kemudian pertimbangkan setelah melihat produk, pelanggan mencari ulasan dan informasi lebih lanjut untuk Google Maps dan blognya tertentu. Jadi memang lebih terinformasi sebelum membeli. Kemudian dari interaksi. Jadi memang ada interaksi sampai ke WhatsApp bisnisnya
juga untuk membuat mereka lebih percaya ke tahap selanjutnya atau mau pakai pihak ketiga aja. Jadi bisa pakai e-commerce, mereka nggak percaya gitu sama kita. Tapi ketika kita udah, nih kita bener kok Kak, ke WA kita aja kalau mau beli banyak atau mau pakai jasa kita. Akhirnya mereka jadi trust, bangun trust untuk bisa nyampe ke WhatsApp kita langsung gitu atau WhatsApp bisnis kita itu. Nah, pentingnya integrasi data dalam omnichannel ini. Jadi misalkan si kita itu ketika ada data pelanggan, kita itu nggak main, ya udahlah data pelanggan, tapi kita masukkan ke database pelanggan. Jadi di mana yang membuat pelanggan ini pergi, apa pelanggan ini loyal sama kita, alasannya kenapa. Dan itu benar-benar diperhatikan agar pelanggan tetap loyal dengan produk kita. Mungkin ada yang bosen mau coba yang baru atau mau yang apa. Kemudian makanya kita terus-terusan untuk development, misalkan kalau produk ya, development produk, misalkan kalau makanan rasa, ada yang lain, yang berbeda, yang ngikutin tren gitu. Kalau misalkan jasa, mungkin ada tambahan, exclude apa, ada apa lagi gitu ya, yang membuat si pelanggan ini semakin loyal sama brand kita gitu. Jadi kemudian untuk misalkan kalau kita kesulitan, mereka sulit untuk mengabari kita, gimana kita mau untuk membeli gitu ya. Jadi memang kita perlu untuk loyalitas itu. Nah, kemudian ada butuhnya etika dan privasi data dalam suatu bisnis. Jadi adik-adik bisa nih kalau misalkan bikin sistem nih, sistem informasi, kita bikin sistemnya misalkan finance sama accounting dipisah gitu. Alasan apa? Masa iya dia yang nulis keuangan, dia juga yang em, si accounting yang nulis keuangan, finance yang bayar. Jadi kan bisa aja ada penggandaan biaya gitu. Jadi misalkan suka-suka dia, bisa aja dia jadi aset kita hancur gitu ya, karena modal kita hilang karena kita salah hire bareng jadi satu. Jadi kita harus pisah accounting sama finance. Kemudian itu ada privasi-privasi sendiri di dalam suatu perusahaan. Misalkan kalau HRD dia payroll ya, taunya di keuangan gitu ya. Keuangan yang bayar, tapi si HRD ini cuma ngasih tahu ntar bayar sekian gitu, nggak tahu rinciannya berapa gitu. Jadi ada beberapa privasi data yang kita HRD tahu nih, terus kemudian misalkan yang operasional tidak tahu gitu. Itu yang membuat etika privasi data dalam suatu bisnis. Nah, biasanya 79% nih dari penelitian, eh, pelanggan itu merasa tidak nyaman data pribadi mereka di-share gitu. Contohnya nih, kalau kakak-kakak beli HP, Kak, boleh minta nomornya, boleh minta emailnya gitu ya. Akhirnya kakak-kakak dikirimin email terus-terusan gitu. Nah, itu yang membuat membangun kepercayaan dan hubungan antara merek dan konsumen. Nah, jadi pelanggan itu adalah subjek adik-adik, kakak-kakak. Nah, jadi pelanggan ini memang sebuah subjek gitu. Jadi kita memahami pelanggan ini di era digital, kita perlu pelanggan ini memiliki kontrol penuh atas keputusan mereka. Jadi kalau misalkan kakak-kakak lihat bisa lihat nih ya keputusan mereka itu psikologis mereka gitu kan, mereka kayak ini kan privacy gitu, tapi mereka dengan kontrol penuh itu kalau misalkan kakak download software gitu kan, selalu misalkan bank aja dia ada panjang terus agree gitu ya, berarti kakak-kakak itu telah membaca dan itu merupakan keputusan kakak untuk eh, oke dengan si privacy ini kita bisa dapat untuk promotion gitu. Jadi itu yang bisa dapat membangun kelangsungan. Contohnya kayak Alfa Indomaret, kakak punya membernya gitu. Nah, itu yang membuat membangun terus-terusan ke pelanggan kira-kira bisa ngirim produk yang lagi diskon untuk join lagi, untuk bergabung lagi untuk membeli produk itu lagi atau membeli jasa tersebut. Nah, ini mungkin nanti ya kalau kita ada tugas di pertemuan kedua, tapi hari ini nggak ada tugas, jadi kakak-kakak bisa untuk mengerjakan kuisnya. Jadi tadi ada satu yang memang agak lebih susah, itu adalah ada perhitungan sedikit. Jadi tadi caranya si pelanggan ini berbelanja 500.000 setiap bulannya.
Jadi tadi tiap bulan 500.000 ya. Em, jadi tadi caranya 500. Ya, ingat ya, 500.000 dikali karena dalam 5 tahun dia belanja sama kita, kira-kira nilai untuk customer lifetime value-nya berapa gitu ya, CLV-nya. Nah, kita ngitung 5 tahun, berarti kan dia ada dua setiap bulannya, berarti setahun itu ada 12 bulan. Jadi tadi 12 bulan dikali 5 tahun. Jadi secara total dia spend di kita adalah 30 juta rupiah. Jadi nanti kakak-kakak lihat kuisnya bisa mengerjakan. Mungkin sampai di sini. Oh ya, jadi nanti kita mungkin kalau untuk kelas karyawan agak fleksibel. Jadi nanti saya akan share terus di YouTube channel saya. Jadi nanti saya bilang download materi aja. Nanti kakak bisa untuk kalau mau nanya bisa di WA gitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas nanya di WA grup. Kalau misalkan nanti kakak-kakak mau nonton untuk semuanya kita bisa by YouTube. Jadi saya rekam semua. Karena mungkin kalau kita langsung untuk YouTube mungkin agak bentrok juga jadwalnya sama kakak-kakak yang lagi misalnya dinas malam atau lagi nggak bisa nih gitu. Nah, itu bisa ditonton ketika lagi free aja. Gitu. Jadi saya harap bisa nanti download materinya di jam perkuliahan kita, tapi nanti kakak-kakak bisa belajarnya di luar itu karena saya selalu share eh, materi untuk kakak-kakak ini gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin tadi bisa di-download semua di forum untuk buku, untuk silabus gitu. Kemudian juga ada WA grupnya bisa di kalau misalkan belum join. Terus kemudian nanti setiap pertemuan itu ada download materi dan saya akan mengabari terus-menerus. Terima kasih. Mungkin sampai di sini bisa ditanyakan untuk di WA kalau Bu, saya bingung nih caranya gimana gitu ya. Nanti hubungin aja ke WA grup itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.